Nah, Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan stasiun Lempuyangan pagi hari jam 5 pagi. Pada video kali ini aku akan melakukan perjalanan naik kereta api tambahan Lempuyangan Pasar Senen. Nah, kereta api tambahan Lempuyangan Pasar Senen ini menggunakan varian terbaru dari kelas ekonomi teman-teman, yaitu ekonomi kerakyatan. Kelas ekonomi kerakyatan yang kabarnya bakal menggantikan ekonomi 106 tempat duduk dengan kursi 32 berhadapan. Ini ekonomi kerakyatan sedikit di bawahnya, yaitu dengan kapasitas 93 tempat duduk, masih sama dengan formasi 32 tapi tidak berhadapan. Penasaran seperti apa keretanya? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Oke, ini dia di depan stasiun Lempuyangan. Sekarang pagi jam 5:10. Untuk rangkaian kereta api tambahan Lempuyangan Pasar Senen ada di jalur 2. Udah siap tuh, pakai livery baru cuy. Oke, ini aku baru saja cetak tiket kereta api tambahan Lempuyangan Pasar Senen dengan nomor KA 7039 dengan keberangkatan dari Lempuyangan jam 6.00. Kurang 50 menit lagi, terus kita boarding. Seperti biasa pakai face recognition. Infonya saya pakai logo WNB teman-teman, Donald Pat White and Blue. Nah, ini dia di belakangku adalah rangkaian kereta api tambahan Lempuyangan Pasar Senen. Hari ini tanggal 11 Maret 2026 merupakan hari pertama kereta api tambahan ini jalan. Dan merupakan hari pertama juga kelas ekonomi kerakyatan ini berdinas teman-teman. Wah, penasaran ya aku. Nah, ini dia cuy. Papan nama KA tambahan Lempuyangan Pasar Senen. Merupakan kereta api tambahan selama masa libur Lebaran 2026. Dengan rute dari stasiun Lempuyangan tujuan Pasar Senen, Jakarta. Jadi untuk kereta api tambahan Lempuyangan Pasar Senen ini melayani dua kelas, yaitu ekonomi kerakyatan dan kelas eksekutif. Susunan rangkaiannya membawa 4 ekonomi kerakyatan, 5 eksekutif, 1 kereta makan, dan 1 pembangkit. Perjalanan kali ini aku naik di ekonomi 4. Wih, ketemu siapa nih? Stanu modern bis. Full trip? Enggak, kayaknya setelah dipikir-pikir sampai Bekasi. Oh, anggapannya full trip lah, Ya, Bekasi. namanya Oh, Soalnya mau ngejar balik Bandung. oh, aku Parayangan. Parayangan. Yo, Oke. nomor berapa sampai ya? Iya mau 19 kok ya. 19. Belakang. Iya, belakang. Terus kita masuk. Wah, jadi seperti ini cuy. Formasi kursi 32. Oke teman-teman, mari kita masuk. Kita review interior dari kereta ekonomi kerakyatan. Jadi ini merupakan varian terbaru dari kereta kelas ekonomi dengan kapasitas 93 penumpang. Konfigurasi kursi 3 di kanan, 2 di kiri, dan semuanya searah jalan kereta. Bisa teman-teman lihat kursinya. Ini seperti kelas bisnis ya, yang bisa dibolak-balik, bukan diputar kayak New Generation, tapi ini kayak bisnis. Nah, untuk memutarnya, ini ada pencetannya, ada penguncinya di bawah. Tinggal dipencet dan ditarik rotoannya. Nah, seperti ini. Bisa disetting searah, bisa disetting berhadapan. Jarak antar kursinya kalau berhadapan. Nah, kita kembalikan lagi. Maju-maju. Dan seperti ini, jika semua kursinya searah jalan kereta. Jarak antar kursinya sekitar 10-20 cm. Kaki masih bisa selonjoran. Wah, mantep banget. Kalau kereta ekonomi 106 tempat duduk kan berhadapan sempit banget ya. Ini searah jalan kereta, kaki masih longgar. Kursi mirip kelas bisnis, bisa dibolak-balik, tapi minusnya tidak ada recliningnya. Seperti itu. Kursinya sih menurutku tipis dan lumayan empuk loh. Nah, aku di sini cuy, nomor 19E, alhamdulillah masih kosong. Di deretan ini masih kosong, tapi kayaknya nanti bakal full penumpang sih. Kalau aku lihat di akses, sisa 20-an kursi. Seperti ini, tempat dudukku alhamdulillah dapat kaca. Karena dalam ekonomi kerakyatan ini, karena tempat duduk yang mepet-mepet,
dan tidak merubah jendela. Jadi ada yang mendapatkan jendela, ada yang dapat tembok. Dan alhamdulillah perjalanan kali ini aku dapat di jendela di posisi tengah. Loh yo, ada Mas Risan cuy. Hai. Halo. Ketemu maneh. Sehat. Alhamdulillah. Perdana kabeh. Perdana kabeh akeh diberi. Nah, mari kita berjalan ke depan melihat lokomotif dinas dan sekalian kita lihat rangkaiannya. Kereta makan menggunakan kereta makan kelas eksekutif, retrofit kaca pesawat. Lalu eksekutifnya menggunakan eksekutif mill steel, campuran kaca lebar kaca pesawat. Untuk deponya campuran Depo Solo. Nah, ini yang kaca lebar Depo Solo. Dan ini ada Depo Ketapang juga, guys. Wah, campur-campur nih. Milik Mutiara Timur. Campuran Depo Ketapang dan Solo Balapan. Nah, ini dia untuk lokomotif dinas kereta api tambahan Lempuyangan Pasar Senen. Yang katanya tadi bakal ditarik Donald 4 White and Blue, ternyata ditarik CC 06 guys. Loko Puong CC 06 1532 tipe Induk Purwokerto. Ini merupakan CC 06 mutasi dari Divre 3 Palembang cuy. Baru saja datang sekitar seminggu sampai 2 minggu yang lalu. Sebelumnya milik Depo KPT Kertapati, sekarang Purwokerto. Nah, keunikan lokomotif 06 di Sumatera masih tetap mempertahankan spion. Gokil. Ini merupakan CC 06 batch kedua buatan 2015, nomor urut 32. Oke, dari arah barat masuk kereta api Singasari dari Pasar Senen ke Blitar. Pakai logo merah cuy, 018346. Wih, sama-sama logo pendatang Sumatera ini. Logo merah dari Sumatera, Puong dari Sumatera. Wow. Lah, ekonomi Singasari kok belang-belang, campuran guys. Ada yang premium asli, ada yang premium modif. Nah, ini premium asli. Bukan premium ini malah, ekonomi new image milik Cirebon. Nah, ini ekonomi modif premium. Nah, sebelumnya kereta ekonomi kerakyatan itu merupakan hasil modifikasi dari kereta ekonomi modif milik Singasari. Tapi sekarang beberapa udah dirubah jadi ekonomi kerakyatan ya, yang kapasitasnya lebih banyak. Saya teman-teman lihat ekonomi kerakyatan milik Depo Blitar, yang merupakan dulunya ekonomi modif premium yang ada di Singasari, teman-teman. Ini depo awal sih, entah nantinya bakal digunakan depo mana oleh kereta api apa. Kabarnya sih ekonomi kerakyatan ini bakal menggantikan ekonomi 106 tempat duduk ya, menggantikan kereta jarak jauh yang masih menggunakan ekonomi 106 tempat duduk per hadapan. Wih deh, alhamdulillah. Ya apa? Ekonomi biro? Itu berkapilan di sini. Keringetan mas. Yo melakukan loko, lumayan. Lesopoi itu yes. Yo gak apa. Oke teman-teman, seperti ini interiornya. Jadi untuk gang jalan di tengah ini menurutku sempit ya, sama seperti ekonomi 106 tempat duduk, cuma muat satu orang dan susah banget untuk berpapasan. Nah, karena konfigurasi kursi ekonomi ini 32 ya, bukan 22 seperti premium atau new generation. Oke, pada pukul 06.00 tepat waktu, kereta api tambahan Lempuyangan Pasar Senen diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan. Perjalanan dari stasiun Lempuyangan ke stasiun Pasar Senen ditempuh selama 7 jam 56 menit dengan pemberhentian di stasiun Yogyakarta, Wates, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Haurgelis, Bekasi, Jatinegara, dan berakhir di stasiun Pasar Senen, Jakarta.
masuk stasiun Jogja. Kita baru saja berangkat dari Lempuyangan, ini di stasiun Yogyakarta berhenti lagi. Wah, jadi berhenti di 2 stasiun ya, Lempuyangan dan Yogyakarta sekaligus. Nah, jadi stasiun Tunggu Yogyakarta ini merupakan stasiun khusus kereta eksekutif atau kereta kelas atas. Tapi ada beberapa kereta api kelas campuran yang berhenti di stasiun Yogyakarta ini seperti Bogowonto dan kereta api tambahan yang aku naiki. Seperti ini, kereta api tambahan Lempuyangan Pasar Senen memasuki di peron sisi sebelah selatan stasiun Yogyakarta. Oke teman-teman, kereta api tambahan Lempuyangan Pasar Senen baru saja berangkat dari stasiun Yogyakarta. Jadi untuk kereta api ekonomi kerakyatan ini untuk harganya berada di atas kereta ekonomi PSO dan di bawah kereta ekonomi komersil. Untuk hari ini harganya 250.000. Itu kalau nggak di promo, tapi berhubung ada promo diskon 30%, aku dapat tiket kereta api ekonomi kerakyatan ini seharga 175.000 teman-teman. Menurutku worth it sih, tergolong murah, padahal ini rute gemuk loh, rute rame, Jogja, Jakarta. Untuk kereta di atasnya itu ada ekonomi new generation, itu kisaran di harga 350 sampai 400.000. Tapi ini harga 175.000 bisa dapat kereta ekonomi yang semuanya searah jalan kereta tanpa depan-depan. Gokil, mantep cuy. Nah ini dia simulasi ketika duduk di kursi jejer 3. Ya, tapi emang PR-nya itu kalau yang di pojok mau ke toilet itu ya. Nah PR kalau di ujung ini. Kalau duduk di kursi pinggir dekat jendela bakal agak kesusahan jika ingin ke toilet. Nah seperti ini cuy, simulasi kalau ada orang yang lewat di gang tergolong sempit banget cuy. Oh iya, troli makanan nih apa ya? Kan pakai bagi mas, pakai bagi aja. Pakai bagi kayaknya. Pakai nampan gitu. Pakai nampan. Berarti lebih sempit ke 106 lah. Lebih sempit itu. Enggak dong, lebih sempit ini dong. Oh iya, lebih sempit ini ya? Sempit ini. Mungkin ini yang lebih lebar ya mas ya. Oh iya, lebih lebar kayak ini. Kursinya ini yang ABC ini lebih lebar daripada ekonomi 106, jadi akan mengurangi space di gang. Oke, pada pukul 6.34 teman-teman, kereta api tambahan Lempuyangan Pasar Senen telah tiba di stasiun Wates. Kereta api tambahan berhenti di sini kurang lebih 15 menit karena akan menunggu disusul kereta api tambahan Jogja Gambir. Wah, baru aja berangkat di awal perjalanan langsung disusul oleh kereta api teman-teman. Di stasiun Wates kita berpapasan dengan kereta api Bandara YIA dari stasiun Bandara YIA ke tujuan akhir stasiun Yogyakarta menggunakan rangkaian KRD. Nah, kereta bandara ini merupakan kereta bandara reguler ya yang berhenti Wates. Kalau yang ekspres itu melintas langsung Wates. Kereta api tambahan berhenti di stasiun Wates jam 6.34 sampai 6.48. Lumayan lama cuy berhentinya. Akan disusul KA tambahan, sesama kereta tambahan saling menyusul. Maklum karena kereta api tambahan Lempuyangan Pasar Senen ini memiliki kecepatan maksimal 100 km per jam. Nah ini dia trademark rangkaian kereta api ekonomi kerakyatan, memiliki trademark batas maksimal 100 km per jam dan bogi K5. Jadi dalam perjalanan kali ini tergolong pelan ya, jalan 100 saja. Kalau kereta api tambahan yang akan menyusul kita itu kecepatan maksimal 120. Nah ini dia rangkaiannya. Jadi kalau aku lihat rangkaian ekonomi kerakyatan ini merupakan hasil modifikasi dari kereta ekonomi tahun 2007 teman-teman. Mulai dari ekonomi 1 sampai 4 2007 semua ini kalau aku lihat. 0703, 0701. Ini 07 berapa ini? Dan ekonomi 1 0705 dengan menggunakan AC sentral seperti kereta kelas eksekutif atau kereta ekonomi premium ataupun new generation. Oke, itu dia kereta api tambahan Jogja Gambir telah terlihat, persiapan menyusul kita guys. Ngebut ini LS.
Oke, itu dia kereta api tambahan Jogja Gambir. Kalau kelihatan rangkaiannya pakai eksekutif stainless ya, Depo Bandung. Bekas rangkaiannya Argo Wilis Turangga. Oke, kereta api tambahan Jogja Gambir telah melintas untuk keberangkatan kereta api tambahan Lempuyangan Pasar Senen. Akan berangkat jam 6.48. Sekarang 6.43, kurang lebih 5 menit lagi. Nah, dalam perjalanan kali ini kereta api tambahan Lempuyangan Pasar Senen akan disusul 2 kereta api. Yang pertama barusan disusul kereta tambahan Jogja Gambir di stasiun Wates, dan nantinya bakal disusul kereta api Taksaka di stasiun Haurgelis. Wah, langsung diajar 2 kereta api sekaligus ya dalam perjalanan kali ini. Oke, jam 6.48 tepat waktu kereta api tambahan berangkat stasiun Wates. Nah, di sini kalau aku perhatiin tempat duduk yang mendapatkan tembok ratapan, untuk kursi ABC tembok ratapan berada di kursi nomor genap, sedangkan kursi DE yang ratapan adalah nomor ganjil, teman-teman. Nomor 17, 15 ratapan, sedangkan yang ABC 18 ratapan, tidak dapat tembok, 16 seperti itu. Nah, untuk kursinya yang berada di pinggir gang ini nggak ada armrest ya, atau pegangan tangan seperti di kereta premium ataupun new generation. Ini nggak ada armrestnya supaya menambah ruang kursi ya, supaya tidak sempit-sempit banget nih, apalagi ini yang jejer 3 cuy. Untuk fasilitasnya di samping ada tatakan kecil untuk menaruh barang seperti botol, HP, atau lain sebagainya. Di bawah ada 2 colokan listrik yang dapat digunakan untuk mengecas HP, laptop, ataupun tablet. Lalu di atas ada cantolan untuk mencantolkan tas kecil ataupun jaket. Lalu ada tirai yang dapat ditutup apabila kepanasan. Di atas ada rak bagasi. Nah, rak bagasinya ini model seperti premium, teman-teman. Premium stainless steel 2018-2019. Nah, kan bener pakai nampan cuy, nggak pakai troli. Bagi yang tidak berpuasa dibantu pesan makanan minumannya. Oke, pada pukul 7.16 tepat waktu kereta api tambahan Lempuyangan Pasar Senen telah tiba di stasiun Kutoarjo. Kereta api tambahan berhenti stasiun Kutoarjo selama 3 menit mulai jam 17.16 dan berangkat lagi jam 7.19. Nah, di sebelah kiri kereta terdapat depo kereta Kutoarjo. Terdapat rangkaian yang sedang istirahat nih. Ada rangkaian kereta api Kunto Jaya Selatan dengan rute stasiun Kutoarjo tujuan Kiara Condong. Kelas ekonomi 106 tempat duduk. Ranggajati. Tuh sih. Bisa SSNG yo. Bukan Ranggajati, coy. Oke, pada pukul 7.42 kereta api tambahan Lempuyangan Pasar Senen tiba di stasiun Kebumen. Di sini kita bertemu berpapasan dengan kereta api Joglo Semparkerto dari Purwokerto tujuan Solo. Ditarik CC 206. Tumben ya, Joglo Sempar 206 ya. Biasanya kan 201. Kelas eksekutif dan ekonomi. Oh, ini Joglo Sempar yang yang Cilacap, ritelnya Wijaya Kusuma. Walah, kirain yang ngeluh. Nah, kereta api tambahan berhenti stasiun Kebumen sekitar 2 menit, berhenti jam 7.43 dan akan berangkat lagi jam 7.45. Oke, mari kita review toilet di kereta ekonomi kerakyatan. Jadi seperti ini, menggunakan dinding berwarna putih, motif marmer, menggunakan WC duduk, flush, wastafel, berfungsi dengan baik, ada sabun, tisu, dan cermin. Cerminnya bagus nih, ada lampu hiasnya di pinggir, gokil. Untuk toiletnya sih luas, gak terlalu sempit teman-teman, dan bersih juga. Wow, mantep banget.
Oke, pada pukul 8.25 awal 3 menit kereta api tambahan telah tiba di stasiun Kroya. Nah, di sini Tito turun Kroya. Mudun Kroya. Makasih ya. Ndak full ae to. Ada bubur aku. Walah. Sampai nangis dia. Batin ya. Yuk. Tablar batin. Yuk. Nah, BTW di stasiun Kroya ini terdapat percabangan teman-teman. Yaitu jika belok ke kanan itu ke arah Purwokerto dan jika belok ke kiri itu ke Maos, bisa ke Cilacap, bisa ke Bandung. Kereta api tambahan Lempuyangan Pasar Senen akan belok kanan ke arah Purwokerto Cirebon. Di stasiun Kroya juga terjadi pengisian air dalam toilet ya. Nah, ini terdapat petugas yang naik ke atas kereta untuk mengisi air. Tepinya sungai waktu fajar menyisir pelangi Oke, pada pukul 8.54 tiba di stasiun Purwokerto awal 2 menit. Mas Garda turun Purwokerto. Berkurang 1 anggota nih. Iya. Alah. Terima kasih. Yoi. Jakarta, Mancat Islam. Siap. Yang naik dari stasiun Purwokerto banyak banget cuy. Dan kayaknya dari Purwokerto ini full penumpang habis 100% deh. Hati-hati. Yuk. Berhenti di sini 5 menit, dimulai jam 8.56 dan berangkat lagi jam 9.01. Ini udah persiapan berangkat. PR kalau ekonomi 106 tempat duduk atau ekonomi yang 93 tempat duduk ini yang kapasitasnya banyak, kita harus rebutan rak bagasi. Karena penumpang banyak dan rak bagasi terbatas, teman-teman. Oke teman-teman, ini dia kecepatan kereta api selepas stasiun Pupuk arah Cirebon.
kereta api tambahan kecepatan maksimal 100 km per jam karena kereta kerakyatan yang aku naiki menggunakan tren Mark E seperti ini. Sekarang jalan 97 sampai 98 km per jam. Jadi gak heran pada perjalanan kali ini kita disusul oleh dua kereta api sekaligus, yaitu tambahan Jogja Gambir dan Laksaka. Oke, pada pukul 10.44 awal 9 menit. Gokil, awal banyak guys. Telah tiba di stasiun Cirebon. Kereta api tambahan Lempuyangan Pasar Senen berhenti di jalur 2 dan di jalur 1 ada sebuah kereta api, teman-teman. Kereta api apa ini ya? Dipo ML Malang, eksekutif Sterlis. Lah, kereta api tambahan Jogja Gambir. Ini bukannya yang tadi nyusul aku ya? Di stasiun Wates. Sekarang ketemu lagi jejeran di stasiun Cirebon. Saking mepet jamnya, sesama kereta api tambahan dari Jogja ke Jakarta saling buntut-buntutan. Setelah disusul, ini ketemu lagi dong di Cirebon. Kelas eksekutif Sterlis generasi pertama di Malang. Ini bekasnya Gajayana ini. Dan di sebelah ada sebuah kereta api nih. Wah, ini Argo Bromo Anggrek nih. Dengan eksekutif stainless new generation dan switch class kompartemen. Gokil cuy, rame banget Cirebon. Oke, jam 10.47 kereta api tambahan Jogja Gambir diberangkatkan dari stasiun Cirebon. Kereta api tambahan Jogja Gambir terlebih dahulu ya yang berangkat. Seperti ini. Kita bisa jejeran ketemu lagi dengan kereta ini karena kereta yang aku naik ini awal banyak guys. Datang Cirebon awal 9 menit. Nah, ini mulai berangkat. Nah, ini dia nomor kereta ekonomi kerakyatan. Jadi Argo Bromo Anggrek berangkat. Jadi kereta ekonomi kerakyatan ini merupakan hasil modifikasi dari Balai Yasa Manggarai. Bisa teman-teman lihat P48 MRI Manggarai tanggal 27 Februari 2026. Sekarang baru tanggal 11 yang artinya baru sekitar 15 harian selesai modifikasi di Balai Yasa Manggarai. Nah, jadi untuk tahap awal ini PT KAI memodifikasi 5 kereta ekonomi kerakyatan. 4 kereta digunakan kereta tambahan dan 1 kereta lagi cadangan. Dan kabarnya nih, selanjutnya bakal banyak memodifikasi kereta ekonomi kerakyatan. Sepertinya sih bakal memodifikasi kereta ekonomi yang 106 tempat duduk, teman-teman. Wah, penasaran nih, gimana kelanjutannya? Nah, itu dia kereta api Argo Bromo Anggrek diberangkatkan dari stasiun Cirebon dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Kereta api tambahan Lempuyangan Pasar Senen berhenti di stasiun Cirebon, jadwalnya selama 5 menit, dimulai jam 10.53 sampai 10.58. Nah, ini baru 10.52 teman-teman. Kurang 6 menit lagi kereta api tambahan berangkat. Masih lama. Kereta api Gajah Wong masuk stasiun Cirebon. Oke, itu tadi kereta api Gajah Wong melintas langsung stasiun Cirebon dan berhentinya di stasiun Cirebon Perujakan. Gajah Wong yang sebelumnya ditarik 201 sekarang kok pakai 206 ya teman-teman. Gokil juga. Dan kelihatannya rangkaiannya tambah panjang juga. Tadi rangkaiannya membawa 5 eksekutif, 5 premium, 1 kereta makan, 1 pembangkit, total 12. Gokil kereta Jogja. Selain kereta tambahannya banyak,
kereta regulernya pun makin dipanjangkan. Oke, sekarang 10.55, kurang 3 menit lagi kereta api tambahan Lempuyangan Pasar Senen berangkat Cirebon. Oke, pada pukul 10.58 tepat waktu kereta api tambahan Lempuyangan Pasar Senen berangkat stasiun Cirebon. Setelah stasiun Cirebon, pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Jatibarang. Setelah Jatibarang baru Haur Gelis. Di Haur Gelis nanti kita disusul kereta api Taksaka. Oh, Jatibarang melintas langsung teman-teman, tidak berhenti. Yang artinya dari stasiun Cirebon pemberhentian selanjutnya langsung Haur Gelis, langsung disusul Taksaka. Gokil juga nih kereta tambahan, nggak berhenti Jatibarang. Oke, pada pukul 11.58 terlambat 3 menit kereta api tambahan Lempuyangan Pasar Senen telah tiba di stasiun Haur Gelis. Kereta api tambahan berhenti stasiun Haur Gelis lumayan lama, sekitar 7 menit, karena akan disusul kereta api Taksaka dari stasiun Yogyakarta tujuan Gambir. Kereta api Taksaka itu berangkat dari Jogja jam 7.30, sedangkan kereta tambahan yang aku naiki berangkat Lempuyangan jam 6 pagi. Selisih 1,5 jam, tapi di stasiun Haur Gelis bisa disusul. Gokil lah tuh. Jadi ini kayaknya dari Jogja ke Jakarta ada 3 kereta api yang beriring-iringan, yaitu KA tambahan Jogja Gambir, KA tambahan Lempuyangan Pasar Senen, dan Taksaka. Ketiga-tiganya saling beriring-iringan. Gokil lah tuh. Kereta api tambahan Lempuyangan Pasar Senen masuk jalur 4, jalur belok, dan nantinya kereta api Taksaka akan melintas langsung di jalur 3. Sinyalnya udah berwarna hijau teman-teman, udah aman. Gokil. Kereta datang langsung aman untuk Taksaka melintas. Jalur 2 dari arah barat juga sinyalnya berwarna hijau. Wah, ini kayaknya ada 2 kereta api nih saling papasan. Gokil. Apa ini? Dari arah barat. Oke, itu tadi papasan teman-teman. Dari arah barat ada kereta api Sembrani dari stasiun Gambir tujuan Surabaya Pasar Turi, dan dari arah timur kereta api Taksaka dari Jogja ke Gambir. Gokil. Sama-sama melintas langsung, sama-sama ngebut. Wah, kereta api tambahan Lempuyangan Pasar Senen akan berangkat dari stasiun Haur Gelis jam 12.07. Jadi masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Oke, sudah pengumuman persiapan berangkat, langsung aja kita masuk. Oke, pada pukul 12.06 kereta api tambahan Lempuyangan Pasar Senen diberangkatkan dari stasiun Haur Gelis. Dan untuk pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Bekasi. Jadi langsung teman-teman dari Haur Gelis langsung Bekasi tanpa berhenti stasiun Karawang. Gokil juga nih kereta tambahan, banyak melintas langsung di stasiun yang tergolong besar seperti Bumiayu, Jatibarang, dan Karawang. Wow. Oke teman-teman, sesaat lagi kereta api tambahan LPNPSI melintas langsung stasiun Cikampek. Nah, ini keretanya mulai melambat. Di stasiun Cikampek juga terdapat percabangan atau pertemuan jalur, yaitu pertemuan jalur yang dari arah Bandung dan jalur yang dari arah Cirebon. Jalur yang ada di sebelah kiri, nah yang ada di sana, itu merupakan jalur dari arah Bandung yang biasa dilewati Parayangan, Serayu, Harina. Nah, kita memasuki stasiun Cikampek dan di sini kita melintas langsung.
Nah, saat ini kita melintas langsung stasiun Karawang. Tadi kita berpapasan dengan Purwojaya sepertinya. Stasiun Karawang cuy, gak berhenti, gokil juga nih kereta api tambahan. Meskipun menggunakan kelas ekonomi kerakyatan. Oke, pada pukul 13.26 awal 1 menit kereta api tambahan Lempuyangan Pasar Senen telah tiba di stasiun Bekasi. Nah, di stasiun Bekasi ada anggota yang turun di sini, Mas Halim. Yo, sampai ketemu mana? Iya, emang mudut. Ya pokok salaman Nus. Mas Adi Jasa turun Bekasi cuy. Sultannya sudah tidak bersama rakyat lagi ya. Yo ngapain? Kan pengawal Pak Sultan turun. Iya mengawal nih. Parah banget. Sinyal udah hijau, persiapan berangkat. Nah teman-teman, BTW di kursi nomor 3C ini menurutku kursi paling nyaman di ekonomi kerakyatan karena kursi ini depannya langsung gang teman-teman, tidak ada kursi. Nah kursi yang aku duduk ini merupakan kursi jajar 3, sedangkan depanku ini langsung kursi jajar 2, jadi full selonjoran nih. Mantep banget, jackpot nih kursi nomor 3C di kereta ekonomi kerakyatan. Berbeda di ujung belakangnya, di ujung belakang itu nggak ada kursi seperti itu teman-teman, beda. Nah ini kursi yang di belakang, nggak ada kursi yang seperti 3C tadi yang full selonjor. Nah ini full rapet nih. Pada pukul 13.44 terlambat 2 menit kereta api tambahan telah tiba di stasiun Jatinegara. Nah setelah stasiun Jatinegara, pemberhentian selanjutnya adalah stasiun tujuan akhir, stasiun Pasar Senen. Nanti kita dijadwalkan tiba di stasiun Pasar Senen jam 13.56. Simulasi adu dengkul. Lebih mepet gak sih? Mepet dibandingkan yang 106 ya? 12. Gak iso ketemu dengkul, gak bisa. 14 teng paha. Wih, ada kereta apa ini? Apa ini? 9220 Yang new ini SMC. Tawang Jaya. Iya dah. Iya, apa Menoreh? Menoreh berarti kalau siang dari Jakarta. Iya, Menoreh. Ya, yes. Oh, Menoreh. Menoreh. Dari Pasar Senen tujuan Semarang, Tawang. 195. Oh, sekarang banyak 95 di Tawang, di Ponco. Iya. Yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Pelanggan yang kami hormati, pintu keluar berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta. Terima kasih. Dear passengers, the exit door is... Oke, sudah tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Oke, pada pukul 14.02 terlambat 6 menit kereta api tambahan Lempuyangan Pasar Senen telah tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Nah, kereta api tambahan Lempuyangan Pasar Senen ini langsung putar balik ke arah Lempuyangan lagi dengan keberangkatan dari stasiun Pasar Senen jam 15.25. Jadi rangkaian ini istirahat di Pasar Senen sekitar 1,5 jam teman-teman, tidak lama. Dan ya sekian dulu untuk video trip kali ini teman-teman, perdana mencoba varian terbaru kelas ekonomi, yaitu ekonomi kerakyatan.
Kalau Jogja-Jakarta harganya 175.000 menurutku masih worth it. Akan tetapi kalau udah menyentuh harga 200 ribuan dengan kursi seperti itu menurutku agak gimana ya. Karena kereta ekonomi kerakyatan ini katanya bakal menjadi pengganti kereta ekonomi 106 tempat duduk yang disubsidi. Nah, kereta yang menggunakan 106 tempat duduk rute Jogja-Jakarta itu ada kereta api Bengawan yang harganya 74.000. Jadi kalau kereta ini cuma dikasih harga 250.000 itu menurutku terlalu mahal ya. Menurutku harga yang cocok itu 175.000. Dan oke, sekian dulu untuk video trip kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.